Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan persiapan SNBT tahun 2024, pengetahuan kuantitatif. Soal nomor 1, misalkan f adalah fungsi yang memenuhi fx kurang 3f 1 kurang x sama dengan 4x tambah 5. Nilai dari f negatif 1 sama dengan berapa? Baik, kita bahas. Nah, di sini kita gunakan ini negatif 1. Kita gunakan misalnya x-nya negatif 1, coba ya. Jadi f negatif 1 kurang 3f 1 dikurang negatif 1, 2 ya. 2 sama dengan 4 dikali negatif 1, negatif 4 tambah 5, 1 ya, 1. Nah, kita coba x-nya biar ini ada 2 ya. X-nya coba 2, jadi f 2 kurang 3 dikali f 1 kurang 2 negatif 1 ya, negatif 1 sama dengan 4 dikali 2 8 tambah 5 13 ya. Nah, gimana caranya? Kalian itu harus bisa mencari, nah seperti ini. Ada f negatif 1-nya, kemudian ada f2-nya lagi gitu. Nah, dari sini kita eliminasi aja f2-nya. Ini kita kali 1, ini kita kali 3 ya, 3. Nah, jadi ini f negatif 1 tetap ya. Kurang 3f2 sama dengan 1 ini dikali 3, 3f2 kurang 9f negatif 1 sama dengan 3 dikali 13, 39 ya. Ini biar habis kita jumlahin ya, habis. Jadi ini f negatif 1 ditambah negatif 9 f negatif 1 berarti negatif 8 ya. Negatif 8 f negatif 1 sama dengan ini 1 tambah 3, 9, 40 ya. Jadi f negatif 1 sama dengan 40 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 5. Jawabannya negatif 5. Di sini A ya. Soal nomor 2 ini gampang ya. Pada tahun 2023 di Hotel D rata-rata kamar terisi penuh pada bulan Januari adalah 95% dan rata-rata kamar terisi pada 11 bulan berikutnya adalah 70%. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P di sini rata-rata kamar terisi di Hotel D sepanjang tahun 2023, sedangkan Q 70%. Nah, pada bulan Januari itu 95%, sedangkan 11 bulan berikutnya 70%. Tinggal kita tambahkan aja rata-ratanya atau P-nya sama dengan 1 bulan 95% tambah 11 bulan dikali dengan 70% dibagi selama 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Sama dengan ini 95% ditambah 11 dikali 70, 770% ya. Dibagi 12 sama dengan ini hasilnya 865 ya persen dibagi 12. Nah, 865 dibagi 12 kita bagikan 865 dibagi 12 dapatnya ini 67 ya, 774 84 ya. 2 25 dapat 2 kali 12 24. Berarti ini sekitar 72, ya. Sedangkan Q-nya di sini 70%. Jelas P-nya lebih besar dari Q ya. Jawabannya di sini A ya. Soal nomor 3, dari 100 peserta seminar terdapat lebih dari 38 orang artis film, 45 orang artis sinetron, X orang artis sinetron sekaligus artis film, dan 2X orang bukan artis sinetron maupun artis film. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini yang membedakan cuma ini ya. Terdapat lebih dari 38 artis film. Nah, kita anggap artis film ini misalnya F ya. Kemudian ini pas 45, ini X dua-duanya. Kita gunakan diagram Venn aja biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Jumlah semuanya ada 100 orang. Di sini ada 2 yang diceritakan. Yang pertama itu film, kemudian yang kedua artis sinetron ya. Nah, yang kedua-duanya itu X. Nah, yang di luarnya tidak dua-duanya itu 2X ini dia. Ini tadi ya. Nah, jadi di sini kita misalkan berarti di sini F dikurangin X, di sini 45 dikurangin X. Nah, ini tadi ya 45. Nah, kita jumlahkan F dikurangin X ditambah X ditambah 45 dikurangin X ditambah lagi 2X. Satu kotak itu nilainya 100. Nah, seperti itu. Jadi ini habis dengan ini. Jadi F ditambah X sama dengan 100 dikurangi 45, 55.
Nah ini dia. Agar nilai X-nya ini maksimum, berarti F-nya ini minimum. Tadi katanya terdapat lebih dari 38. Lebih dari 38 berarti ya paling minimum ya 39 aja, kita buat 39 ditambah, berarti nilai X-nya berapa? Sama dengan 55, berarti X-nya 55 dikurangin 39, berarti sama dengan 16 ya. 16, sedangkan Q-nya akar 256 16, berarti P sama dengan Q ya. P sama dengan Q. Jawabannya di sini C. Soal nomor 4, berapa banyak bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan berikut ya? Ini dia. Nah, kita bahas. Nah, di sini katanya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 per X kurang 2 lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari 5. Nah, ini kita faktorin yang di atas, X dikurang tambah ya, tambah 2 dikali X tambah 3 ya, faktornya di per X kurang 2 lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari 5 katanya. Ini kurang dari 5 nih kuncinya juga ya. Jadi pembuat nolnya atau akarnya di sini X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 3, yang di bawahnya X sama dengan 2. Nah, walaupun X sama dengan 2 di sini, walaupun ini ada tanda sama dengan, yang pastinya karena ini pecahan, X-nya tidak boleh 2 ya. Selanjutnya kita buat garis bilangannya ya, ada 3 di sini nilai X-nya. Yang pertama yang paling kecil negatif 3, kemudian negatif 2, kemudian 2 ya. Ini tidak sama dengan, ini boleh sama dengan, karena ini ada sama dengan di sini ya. Nah, kita substitusi nih, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 daerah. Misalnya daerah yang di sebelah sini, di sini ada angka 0 ya, lebih gampang. 0 ditambah 2 positif, 0 ditambah 3 positif, 0 dikurang 2 negatif. Positif dikali positif dibagi negatif, negatif. Jadi daerah ini tandanya negatif. Nah, dengan cara yang sama, di sini tandanya positif, di sini tandanya negatif, di sini pun tandanya positif. Nah, ambil aja salah satu angka, misalnya di sini ada angka 3 gitu. Di sini ada angka negatif 2,5 gitu, di sini ada negatif 4 gitu. Yang diminta adalah lebih besar dari 0 atau yang bertanda positif. Yang bertanda positif itu memang ini. Nah, ini dia yang bertanda positif. Kemudian ini ke kanan ya, ke kanan. Nah, yang diminta tadi kurang dari 5. Nah, berarti batasnya sampai sini. 2, 3, 4, 5. Nah, kurang dari 5 kita batasi sampai sini, ke kiri. Nah, yang ditanyakan banyak bilangan bulat. Jadi yang bulat kurang dari 5, 4, 3. Ini 2 nggak ikut ya. Negatif 2. Negatif di 3. Berarti ada 4. Ada 4 jawabannya. Soal nomor 5. Jika A dan B adalah dua bilangan real dengan limit X mendekati 2, X kuadrat ditambah 2AX tambah B di per X kurang 2 sama dengan 3, maka nilai AB sama dengan berapa? Nah, pada limit, kalau kita substitusi, misalnya kita substitusi nih, 2 kuadrat tambah 2 kali A dikali 2 ditambah B per 2 kurang 2. Nah, di bawahnya kan nilainya 0. Di atasnya nih 4 ditambah 4A ditambah B. Nah, di atasnya nggak mungkin angka ya, selain 0. Pastinya 0 per 0. Kalau dia angka berarti jawabannya tak hingga. Sedangkan di sini jawabannya 3 gitu. Nah, berarti ini yang di atas harus 0. 4 ditambah 4A ya. 4A ditambah B sama dengan 0. Atau 4A ditambah B sama dengan negatif 4. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya kita gunakan aja prinsip turunan ya, karena ini 0 per 0 ya. Kita turunkan aja yang di atas, limit X menuju 2, 2X tambah 2A per, yang turunan di bawah 1 ya. Substitusikan 2 dikali 2 ditambah 2A per 1. Ini nilainya 3, jawabannya 3 itu dia. Jadi 4 ditambah, ini 2A sama dengan 3. 2A sama dengan 3 dikurang 4 negatif 1, A-nya negatif 1 per 2. Nah, substitusikan kemari, dapat nilai B-nya 4, A-nya negatif 1 per 2 ditambah B sama dengan negatif 4. Ini negatif 2 tambah B sama dengan negatif 4. Jadi B-nya sama dengan negatif 4 ditambah 2. Negatif 2. Ini B-nya, ini A-nya. Yang ditanya adalah A dikali B. Jadi A-nya negatif setengah dikali negatif 2. Sama dengan 1. Jawabannya 1. Soal nomor 6, berapa panjang rusuk AC? Ya, panjang rusuk AC. Ini ya, rusuk AC diagonal sisi alasnya.
jika satu volume balok ABCD EFGH adalah 576. Nah, bisa nggak kita cari rusuk AC kalau volumenya 576? Volume balok ini 576. Karena panjang rusuk balok itu tidak sama, berarti tidak bisa ya, karena di sini volume balok 576. Berarti bisa kita buat AB panjangnya, lebarnya BC, tingginya CG sama dengan 576. Nah, dari sini nggak bisa kita tentukan AC-nya. Kemudian yang kedua, AB sama dengan 8, AE sama dengan 12, BC sama dengan 6. Ya, kalau pakai ini bisa nggak kita tentukan? Nah, kita cek di sini nampak ya bahwa AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, ini segitiga siku-siku ya. AB-nya ada 8, BC-nya ada 6. Nah, dari sini dapat, berarti pernyataan 2 aja cukup. Pernyataan pertama tadi tidak cukup ya. Jadi jawabannya B ya. Soal nomor 7, manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu Y di titik 016? Ya, ini jelas ya. Kalau kita substitusi pernyataan pertama ini, X-nya 0, berarti Y-nya 0 dikurang 4 di pangkat 2, berarti min 4 di pangkat 2, 16 ya. Ini betul fungsi yang berpotongan dengan sumbu Y di 016. Kemudian ini tidak ya, tidak. Nah, Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 16. Ya, ini negatif 16. Ini 0 negatif 16, sedangkan ini 0,616. Ya, ini tidak, ini iya. Nah, manakah fungsi berpotongan dengan sumbu Y? Yang berpotongan itu yang satu, sedangkan ini yang tidak. Berarti satu saja cukup untuk menjawab ini ya. Jawabannya A. Soal nomor 8. Dengan mata tertutup akan diambil 6 bola sekaligus secara acak dari sebuah kotak yang terdiri dari 6 bola hijau dan 4 bola kuning. Diketahui PK adalah peluang bola yang terambil terdiri dari 1 bola berwarna kuning. Berdasarkan informasi di atas, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di sini PK-nya ini terambil 1 bola berwarna kuning, sedangkan pengambilannya 6 bola sekaligus ya. Jadi peluang yang dimaksud adalah PK-nya ya 1 kuning, berarti kita mengambil dari 4 kuning karena kuningnya ada 4 di sini. Kombinasi 41 berarti yang 5 lagi karena 6 kita ambil ya. Berarti yang 5 lagi adalah berwarna hijau, ada 6. Kombinasi 6 di 5, ini pengambilan 6 bola. Dibagi dengan kombinasi seluruhnya ada 10 bola, kita ambil 6 ya. Nah, kombinasi 41 itu jelas 4, kombinasi 65 itu dicari ya. Kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali R faktorial ya. Kalau kombinasi 65 berarti nilainya 6 dikali 5 per 5 faktorial, ini 1 faktorial, habis-habis 6 ya. 4 dikali 6 per kombinasi 10 6, kombinasi 10 6, 10 kita jabarin sampai 6, 9 8 7 6 faktorial, 6 faktorial, 10 kurang 6 4 ya, 4 faktorial, 4 3 2 1 coret ini faktorial ya. 4 dikali 2 8 coret, 9 dibagi 3 coret 3, berarti 10 dikali 3 dikali 7. Ini coret 2, ini coret 5 2. 2 kali 2 4, 4 per 35. Yang di sini Q-nya adalah 0,5. Ini nilai P ya. Ini nilai P 4 per 35. Q-nya 0,5. Mana yang paling besar? Kita cek ya. P-nya 4 per 35, Q-nya 0,5 atau 1 per 2. Ya, kita kali silang atau kita kalikan, ini kali 35 kali 2. Ini jadi 8 per 70. Ini jadi 35 per 70. Berarti yang lebih besar adalah nilai Q. Nah, jawabannya B ya. Nomor 9, jika X lebih kecil dari negatif 5, maka bentuk yang setara dengan mutlak 17 dikurang mutlak 8 tambah 9X adalah berapa gitu. Oke, prinsip nilai mutlak ya. Kalau ada mutlak X, itu hasilnya, kalau X-nya negatif atau lebih kecil 0, kita kali negatif X gitu. Kalau dia X-nya lebih besar atau sama dengan 0, ya tetap X gitu. Jadi untuk mutlak 8 ditambah 9X, ini nilainya 8 ditambah 9X lebih kecil 0. Ini kita kali negatif 8 ditambah 9X. Nah, ini intervalnya adalah X lebih kecil dari min 8
atau X lebih kecil dari min 8 per 9. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk yang positifnya 8 ditambah 9X, artinya X-nya pasti lebih besar dari atau sama dengan min 8 per 9. Nah, ini ya. Karena di sini yang diminta lebih kecil dari min 5 itu berada di interval ini. Lebih kecil dari min 8 per 9. Maka kita gunakan yang ini. Jadi ini bisa menjadi mutlak 17. Nah, nilai ini menjadi kurang min 8 ditambah 9X. Nah, ini dia. Ini yang kita ambil ya. Oke. Nah, ini kita selesaikan dulu sampai di sini. 17 ini jadi tambah 8 ditambah 9X mutlak dari 17 ditambah 8 25 ditambah 9X. Nah, dengan cara yang sama, nah X lebih kecil dari min 5 itu pasti berada di lebih kecil dari 25 ditambah 9X lebih kecil dari 0. Nah, kita cek nih, 9X lebih kecil dari min 25, X-nya pasti lebih kecil dari min 25 per 9. Nah, ini pasti memuat interval X lebih kecil dari min 5. Nah, sehingga ini harus kita kalikan negatif. Jadi min 25 ditambah 9X atau min 25 dikurang 9X. Nah, ini jawabannya. Yang sama dengan ini pilihannya C ya. Soal nomor 10, jika X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 3X tambah 7 sama dengan 0. Maka X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 tambah X3 pangkat 2 berapa gitu. Nah, ini kita gunakan bentuk ini ya. X1 ditambah X2 ditambah X3 pangkat 2 sama dengan X1 tambah pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2 ditambah 2 X1 ditambah X2 ditambah ini X2 X3 ditambah X1 X3 ya. Nah, seperti ini yang ditanyakan yang ini. Jadi X1 ditambah pangkat 2 ya, X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 sama aja dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3. Nah, ini dia. Ini nilainya min B per A. Dari persamaan suku banyak bentuk umumnya AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D. Nah, seperti ini ya. Jadi ini min B per A, di sini B-nya 4. Berarti min 4 per 1, A-nya 1 ini ya. Pangkat 2 dikurang 2 dikali. Ini C per A. C-nya di sini negatif 3 ini ya. Berarti negatif 3 per 1. Ini hasilnya 16 ya. Ini negatif 2 dikali negatif 3 positif 6. 16 ditambah 6 22. Jadi jawabannya 22. Di sini E ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa nomor 11 sampai 15 dikerjakan. Link soal ada di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.